So, hari ini gue ada laptop yang cocok banget buat kalian para pelajar untuk dipakai buat nyelesain tugas-tugas kalian nih. Yaitu laptop dari Acer yang terbaru dengan seri Swift 3X. So, apa sih yang menariknya dari laptop yang satu ini? Mending langsung aja kita bumper dulu. Look at me, I'm on. 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 Can't stop, keep going. 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 Selamat datang semuanya di channel Semedia dengan gue Ali, dan buat kalian baru aja mampir di channel ini, gue jelasin dulu ya. Di sini kita sering ngebahas berbagai macam tentang laptop dan juga barang teknologi lainnya. So, kalau kalian memang suka dengan konten seperti ini ataupun kepo juga dengan produk-produk terbaru kita lainnya, mending langsung aja subscribe dulu di channel ini dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di setiap video kita, oke? Oke, jadi ini adalah laptop casual lifestyle dari Acer, yaitu Swift 3X yang baru aja muncul di akhir tahun kemarin. Dan menariknya, di laptop ini juga sudah mendapatkan rancangan spesifikasi laptop terbaik di tahun ini, yaitu sudah menggunakan Intel generasi 11, yang mana sudah optimal lagi untuk di penggunaan portabilitas. Dan juga sudah disematkan pula dedicated graphic card-nya Intel sendiri yang terbaru pula, yaitu si Intel Iris Xe Max yang menjadi pelengkap ekstra untuk kegiatan kita sehari-hari, kayak sekolah, kerja, nonton Netflix, bahkan game-game tipis pun ya udah aman. By the way, laptop kalian masih sering nge-lag nggak sih? Terus pas nyalain laptop itu lama banget loadingnya, belum lagi tiba-tiba ada virusnya gitu. Nah, mungkin kalian mesti ganti laptop yang baru, memang yang sudah memiliki performa lebih cakep pula. Jadi nggak perlu lagi tuh namanya sabar dulu, terus laptop gue baru nyala nih, terus ya dan ya sebetulnya sih nggak perlu ganti juga gitu. Cuman kalau misalnya ada duitnya ya ganti-ganti aja. So, bicara tentang spek, si Acer Swift 3X ini yang gue pegang kali ini itu memiliki seri SKU yang kelas menengahnya untuk di laptop casual tentunya ya, yang mana sudah menggunakan Intel Gen 11 seri i5 11537, CPU mobile-nya yang memiliki core-nya 4, 8 Thread, dengan case-nya di 8MB intersmart case, dan CPU-nya ini juga hampir mirip dengan seri i7-nya yang C1165G7 di bagian core thread-nya tentunya. Dan yang membedakan ini cuma di bagian frekuensinya aja yang agak sedikit turunkan. Si laptop ini itu memiliki frekuensi base-nya di 2,4 GHz dan boost-nya itu up to di 4,2 GHz aja. Dan gak lupa juga untuk di setiap seri Gen 11-nya pasti sudah menggunakan IGP-nya si Intel Iris Xe punya. Lalu GPU juga sudah menggunakan Intel Iris Xe Max Graphics, yang kabar dari speknya ini banyak yang bilang juga ini adalah Nvidia MX Series Killer. Jadi nggak sekedar IGP aja, memang terpisah sama CPU-nya. Lalu untuk RAM-nya sudah menggunakan 8GB 4267 MHz LPDDR4X Dual Channel, serta SSD-nya sudah menggunakan 512GB SSD NVMe PCIe Gen 3. Dari performa, gue juga udah tes menggunakan beberapa testing sintesis ringan dari Cinebench R15. Surprisingly, hasilnya itu memberikan nilai yang mirip dengan CPU i7 1165G7, yaitu di angka 930 poin, dan singlenya di 202. Selanjutnya di Cinebench R23 juga memberikan hasil yang baik, yaitu 6008 untuk CPU-nya, dan singlenya 1362. Di 3D Mark juga memiliki hasil yang cukup menarik. Untuk Firestrike sendiri memiliki skor di 5688, time spy-nya 1934, night rate-nya 16534, dan untuk PC Mark 10 itu mendapatkan hasil di 4659. So, balik ke laptop, dari desain mungkin akan terlihat lebih baik kalau kombinasi warna kemasannya ini nggak diberikan aksen warna hijau Tosca atau nggak dikombinasikan dengan warna yang lain. Menurut gue itu kayak bukan kombinasi yang pas antara kedua warna ini. Cuma warna lainnya itu gue rasa lebih cocok lah, yang si birunya. Ya, itu cuma personal preference aja, mungkin selera kalian berbeda. Cuma cukup ternotis nih pas saat gue unboxing laptop ini pertama kali. Lalu desain laptop berlayar 14 inci ini memiliki tema versi modern daripada desain laptop standar kasual yang sering kita temuin. Karena sekarang lebih terlihat minimalis lagi dengan bentuk laptop yang tipis sekitar 18 mm dan juga bobot laptopnya ini hanya 1,3 kg aja. Chassis mostly terbuat dari aluminium magnesium sehingga nggak terlihat murahan sekaligus memberikan durabilitas laptop yang lebih kokoh. Cuma agak disayangkan untuk ergolift hinge-nya ini masih belum bisa dibuka dengan menggunakan satu tangan aja. Urusan layar surprisingly sudah bagus karena layar IPS 14 inci ini sudah memiliki bezel yang tipis, resolusi Full HD, dan juga akurasi warna yang sudah mencapai 72% NTSC atau setara dengan 99% sRGB. Sehingga untuk keperluan entertainment atau sedikit bermain game itu sudah bagus lah warnanya. Ya mungkin kalau kalian masih mau coba ngedit-ngedit gitu ya masih bisa. By the way, untuk webcamnya sendiri juga tetap hadir di sisi atas laptopnya ini dengan kualitas kamera 720p yang sudah baik untuk dipakai untuk video call ataupun conference.
Geser sisi keyboard memiliki layout minimalis tanpa numpad, tombol arrow minimalis parah dengan feel pengetikan yang sudah enak, empuk buat bekerja dengan brightness yang cuma bisa mati nyala tanpa pengaturan intensitas. Lalu touchpad sudah senada dengan bodinya tanpa ada tombol fisik ini menurut gue masih memiliki feel pencetan yang agak sedikit berat. Serta juga terdapat fingerprint scanner yang bisa kita gunakan untuk login Windows menggunakan Windows Hello. Port Acer nggak pelit, di sisi kiri terdapat power, HDMI, USB-A, dan USB-C Thunderbolt 4. Lalu di sisi kanan terdapat Kensington lock, USB-A lagi, dan audio jack. Untuk urusan suhu, Acer Swift memiliki intake udara di sisi bawah dan outtake-nya di sisi hinge-nya. Di dalamnya juga didinginkan menggunakan satu buah fan yang cukup besar yang dihubungkan dengan dua heat pipe, jadi bukan suatu masalah untuk penggunaan office working. Karena nggak merasa panas juga, paling mulai sedikit hangat ketika sedang lagi banyak software yang berjalan atau nggak lagi penggunaan bermain game. Soal tingkat panasnya ya variasi, cuma untuk umumnya muncul titik hangat itu di sisi kiri keyboardnya. Secara overall menurut gue dari segi desain mungkin adalah desain yang paling mainstream untuk sebuah laptop kasual. Gue yakin kalian juga familiar banget lah dengan desain laptop yang seperti ini. Ya mungkin nggak terlihat ada yang unik dari desainnya, tapi gue bisa bilang laptop ini tuh cocok banget buat dipakai di segala kondisi penggunaan. Kalian mau pakai sekolah itu udah aman, kerja itu udah enak, apalagi dibawa nongkrong sambil kerja itu pasti cocok banget lah. Tapi seperti gue bilang lagi, si laptop ini tuh paling enak dibawa untuk penggunaan kasual aja. Karena memang untuk fitur-fitur additional itu surprisingly bagus semua. Nih, yang pertama itu di bagian kameranya, mungkin karena sudah dikombinasikan juga dengan performa Intel Iris-nya, sehingga buat gue, kamera 720p pada Acer ini bisa memberikan hasil gambar yang lebih baik lagi. Ya nggak jadi bening sih, cuma better lah. Lalu untuk harga laptop belasan juta ini juga sudah mendapatkan panel layar yang akurasi warnanya baik juga. Gue kira bakalan langganan di akurasi warna yang nanggung gitu ya. Jadi sehingga untuk penggunaan edit foto ataupun bikin video udah aman lagi gitu. Tapi ya gue seringnya di laptop ini pakai buat nonton streaming aja sih. Baterainya walaupun bukan termasuk di jajaran laptop Intel Evo, tapi penggunaan office working sambil browsing itu bisa tahan di kisaran lebih dari 6 jam. Ada fitur fast charging yang mana untuk charge 30 menit bisa dipakai untuk 4 jam pemakaian dengan power brick yang mini ini. Ada yang gue mau bahas lebih soal performa dari kombinasi Intel i5 113537 dengan si Intel Iris Xe Max, yaitu GPU mobile dari Intel sendiri, yang mana menurut gue itu kombinasinya ini udah perfect banget buat dipakai sehari-hari. Cuma harusnya bisa mantap juga atau bisa mendekati atau melebihi performanya si Intel i7 11537 dengan GPU MX series, karena gue udah coba beberapa game. Di sini tuh testing itu bisa menunjukkan rata-rata yang sudah baik. Tapi terkadang untuk di jangka waktu yang lama masih terdapat drop frame rate di kondisi tertentu. Contohnya kayak di GTA 5 itu agak sedikit beresiko kalau kalian berada di keramaian dan si laptopnya ini dipakai dalam jangka waktu yang lama. Itu bakal muncul drop frame rate yang cukup berpengaruh. Jadi memang kalau kalian mau bermain game ya harus perhatikan kembali nih untuk settingan grafis gamenya agar bisa mendapatkan FPS yang optimal pada laptop ini. Ya nggak heran juga mungkin untuk beberapa informasi yang gue dapat ada yang bilang GPU-nya ini belum optimal karena tergolong baru juga kan. Jadi perlu sabar aja. Tapi uniknya kalau kita bergeser ke segmen editing video, laptopnya ini untuk pengeditan video Full HD dengan renderingnya itu punya potensi yang gede. Biasanya untuk hal ini gue agak sedikit hopeless, apalagi RAM yang dikasih itu cuma 8GB doang, apalagi di i5 pula. Ya jadi kayak ngarap bener-bener bisa jalan itu ya udah oke lah gitu buat editing. Tapi di Full HD kali ini itu sangat-sangat oke. Preview sambil video scrubbing, preview full ya. Scrubbing video dengan efeknya itu cukup lancar, bahkan untuk render video di Full HD project benchmark kita itu nggak makan waktu lebih dari 1 menit semua untuk video Full HD-nya ya. Maka dari itu untuk laptop setipis ini masih memiliki kemampuan grafis yang oke untuk kegiatan editing video Full HD. Ini cukup menarik sih laptopnya, punya potensi, cuma sayang aja karena di targetnya itu lebih ke casual sama lifestyle aja, jadi kita nggak bisa diberikan keleluasan memakai laptopnya dengan maksimal. Ya maksudnya gue sih lebih kayak ke upgrade RAM-nya lah. Karena untuk upgrade ability-nya cuma ada untuk SSD aja. Kita diberikan 2 buah slot M.2, jadinya bisa colok lagi 1 slot kosongnya. Dan untuk RAM-nya sayang banget udah disolder. Jadi kalau kalian pengen upgrade 16GB, ya mau nggak mau pilih dari awalnya udah pilih varian yang S7-nya. Laptop ini tuh lebih cocok dipakai buat pekerjaan office, sekolah, video conference yang lebih pekerjaan buat ketik-ketik dibanding ngedit-ngedit. Di segi hiburan juga lebih nikmatnya buat dipakai nonton streaming aja daripada main game di laptop ini.
Ya yang mana tuh layarnya udah top banget lah buat di laptop Swift 3 kali ini. Jangan lupa untuk USB-C di Acer Swift 3X ini juga sudah memiliki protokol Thunderbolt 4, yang mana fungsinya itu dengan speed up to 40 Gbps ini bisa digunakan untuk memaksimalkan penggunaan laptopnya jadi lebih baik lagi. Kita bisa menggunakan charge fast charging milik smartphone kita, jadi enak ada opsi lainnya, dan juga kita bisa menghubungkan lagi ke layar via DisplayPort pada USB-C-nya ini. So jangan ragukan untuk fitur Thunderbolt ini. Suara-suara udah cukup oke standar laptop di kelasnya. Sudah berkolaborasi juga untuk si speaker down fading-nya ini dengan DTS. Jadi feel suaranya sudah standar nikmat di laptop tipis. Digunakan untuk menonton ataupun memutar lagu itu udah enak lah pokoknya. So kesimpulannya, laptop ini mungkin bisa jadi pilihan untuk kalian yang memang orangnya itu nggak suka macam-macam penggunaannya pada laptop. Lebih ke kasual dan ranah penggunaannya pun ya ringan aja di laptop gitu ya. Dan memang kalau misalkan penggunaannya biasa gitu ya, laptop ini pun sudah menunjukkan banyak fitur yang bisa menunjang kalian dalam aktivitas sehari-hari. Nggak ada sama sekali masalah seperti lag-lag di Office, loading software pun udah rata cepet semua, dan juga baterainya pun digunakan untuk bepergian juga memiliki ketahanan yang cukup lama. Plus chargernya pun yang udah kecil dan nggak berat pula. Ditambah juga dengan akurasi warna untuk di layar laptop entry ke menengah ini juga sudah bagus. 72% NTSC kita bisa menikmati visual dengan warna yang sudah masuk di standar industri saat ini. Jadi buat nonton Netflix, Disney, terus atau nggak sekedar YouTube aja, warna itu udah oke lah gitu ya. Ya sengaja kalau misalkan kalian mau ngedit foto ataupun ngedit video ya sok monggo lah. Soal harga belum kita bahas, jadi untuk si lini Acer Swift 3X ini itu start dari harga 13.999.000 untuk SKU yang AFF gue pegang ini. Dan kalau misalnya kalian tertarik yang S7-nya, itu juga berada di harga 17.499.000 yang keduanya ini sudah mendapatkan OHS ataupun Office Home Student 2019 Lifetime seharga 1,8 jutaan. Jadi lumayan nih kalau misalnya kalian pakai buat nugas sekolah ataupun kerja, nggak perlu pajangan lagi. Atau mungkin kalau kalian pengen lihat spesifikasi lengkapnya bisa aja cek link di deskripsi bawah. Oke. So gimana dengan laptop ini? Coba kalian kasih pendapat juga seperti apa? Komen di bawah, dan jangan lupa juga gue minta tolong dong kalau misalnya ada kritik, saran ataupun koreksi video di sini, ya silahkan komen aja di bawah. So terima kasih buat kalian udah dengerin opini gue, dan jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel SM Media, dan juga follow Instagram kita di @smmedia. Udah gitu aja, di sini ada gue Aldi, kameramen dari sini ada Jati, dan juga dibantu sama si Aldira. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.